إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس ابن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dirinya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sungguh telah merasakan kelezatan iman orang yang ridho terhadap Allah sebagai Rabb-Nya, ridho terhadap Islam sebagai agamanya, dan ridho terhadap Muhammad sebagai Rasul-Nya. Salah satu tanda di mana seseorang telah ridho terhadap Allah sebagai Rabb-Nya, terhadap Islam sebagai dinnya, dan terhadap Muhammad sebagai Rasulnya ialah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keberadaan hari akhir, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanjungan dan pujian bagi siapa yang beriman terhadapnya. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif Lam Mim, ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang telah dikaruniakan kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa ialah yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada Alkitab, kitab lainnya yang diturunkan kepada orang sebelummu. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin tentang keberadaan hari akhir. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan keimanan terhadap hari akhir
bagian daripada rukun iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari akhir adalah yaumul qiyamah allati istaqarra ahlul jannah fi manazilihim wastaqarra ahlun nar fi manazilihim. Hari akhir ialah hari kiamat, di mana penduduk surga mereka akan tetap tinggal di tempat-tempatnya di dalam surga, dan penduduk neraka mereka akan tetap tinggal di tempat-tempatnya di dalam neraka. Hari kiamat ialah hari di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Hari kiamat dikatakan sebagai hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Ia adalah merupakan penutup dari kehidupan dunia. Semua manusia akan menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amalan-amalannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, meliputi keimanan terhadap beberapa perkara. Di antaranya al-imanu bil ba'tsi, beriman kepada hari kebangkitan. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membangkitkan semua manusia huffatan urratan ghurla. Allah akan membangkitkan semua manusia dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Allah Tabaraka wa Ta'ala singgung hal ini dalam firman-Nya Quran surat Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kami akan bangkitkan semua manusia seperti awal penciptaannya. Ini adalah merupakan janji kami, dan sesungguhnya kami akan melakukan hal ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian itu pada hari kiamat akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu yukhsarun nasu yaumal qiyamati huffatan ghurla. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan, akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan tidak dikhitan. Semua manusia meyakini akan adanya hari kebangkitan. Tak ada seorang pun di antara mereka yang mampu untuk menolaknya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya Quran surat Al-Mu'minun, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan pernah dikembalikan kepada kami? Keimanan terhadap hari kebangkitan menambah keyakinan seseorang terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menambah ketakutan seseorang terhadap azab Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mendorong seseorang untuk giat melaksanakan ketaatan-ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Al-imanu bil yaumil qiyamah, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir, meliputi al-imanu bil hisabi wal jaza, meliputi keimanan terhadap hisab dan terhadap jaza, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuat perhitungan dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan pahala untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ghasiyah, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya mereka semua akan dikembalikan kepada kami, dan sesungguhnya atas kami hisab-hisabnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha
wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan siapkan untuknya 10 kali lipat kebaikan. Dan barang siapa yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kejelekan, maka ia tidak akan dibalas kecuali dengan kejelekan yang sebanding. Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqulu, inna man hamma bil hasanati fa'amilaha fakatabaha Allah 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin wa ila ad'afin katsiratin, wa man hamma bis sayyi'ati fa'amilaha fakatabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Sesungguhnya siapa yang terdetik di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, kemudian ia lakukan kebaikan itu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai 10 kali kebaikan, hingga 700 kali lipat kebaikan, dan hingga berlipat-lipat kebaikan lainnya. Dan barang siapa yang punya tekad untuk melakukan satu kejelekan, lalu ia melakukannya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai satu kejelekan. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, meliputi al-imanu bil jannati wan nar, beriman kepada surga dan kepada neraka. Surga adalah makhluk yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan. Wa hiya darun na'im. Surga adalah merupakan negeri kenikmatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan berbagai kenikmatan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa kenikmatan yang ada di surga adalah kenikmatan yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Nabi mengatakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Kenikmatan yang ada di surga adalah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik dalam hati seorang manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Bagi mereka jannah aden, bagi mereka surga aden yang mengalir di dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Tabaraka wa Ta'ala ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dan yang demikian itu hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabbnya. Fa'amman nar, adapun neraka, neraka adalah darul azab, neraka adalah negeri azab yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan lil kafirin wal zalimin wal munafiqin. Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan neraka dengan sejuta siksa, dengan sejuta azab bagi orang-orang yang kafir, yang munafik dan zalim. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan agar kita takut darinya. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka. Menjauhlah kalian dari neraka yang telah kami siapkan untuk orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, meliputi al-imanu bil azabil qabr, beriman kepada azab kubur, dan beriman juga kepada kenikmatan kubur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan terhadap hari akhir atau hari kiamat adalah perkara yang telah menjadi kesepakatan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menolak hal ini kecuali 3 kelompok saja. Yang pertama adalah golongan yang disebut dengan Ahlut Takhyil. Kemudian yang kedua, golongan yang disebut dengan Ahlut Tajhil. Dan yang ketiga, golongan yang disebut dengan Ahlut Ta'wil. Adapun Ahlut Takhyil, mereka adalah Al-Falasifah wal Batiniyah. Golongan yang disebut dengan Falasifah dan Al-Batiniyah. Mereka mengatakan bahwa pemberitaan-pemberitaan seputar hari kiamat dan apa yang akan terjadi di dalamnya yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah sebatas contoh saja. Hanyalah sebatas majaz, tidak ada hakikatnya. Karena itu mereka menolak adanya hari akhir. Dan akhir dari perjalanan mereka hanyalah akan seperti dengan orang-orang kafir, di mana Allah tabaraka wa taala menyinggung kalau orang-orang kafir keadaannya di dunia, mereka makan, mereka minum, mereka mati, mereka hidup tanpa meyakini akan ada perhitungan di sisi Allah tabaraka wa taala. Mereka katakan wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa saja. Adapun yang kedua, Ahlut Tajhil, mereka adalah orang-orang yang tidak mau sedikit pun berbicara tentang perkara gaib, termasuk di dalamnya tentang hari kiamat. Mereka lebih cenderung menyerahkan persoalan ini semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Namun sayang, mereka tidak meyakini adanya perkara yang gaib, sehingga menyebabkan mereka secara tidak langsung juga menolak terhadap adanya hari akhir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa pemikiran mereka adalah pemikiran yang paling jelek di antara pemikiran Ahlul Bid'ah. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah Ahlut Ta'wil. Ahlut Ta'wil, mereka disebut juga dengan golongan Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, dan juga disebut golongan Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Mereka katakan bahwasannya manusia diberikan beban untuk menafsirkan, untuk mentakwilkan perkara-perkara yang gaib, termasuk diantaranya perkara yang terkait dengan hari akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menerangkan kepada kita secara global saja. Inilah diantara pemahaman dan pemikiran ketiga kelompok yang menyebabkan mereka binasa karena tidak meyakini adanya hari akhir. Padahal dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan hal yang seperti ini. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis telah menerangkan persoalan yang penting ini. Bahkan seperti yang telah lewat penyebutannya, bahwa al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir adalah merupakan bagian dari rukun iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekokohan kepada kita dan keistiqomahan kepada kita agar senantiasa kita dapat mengamalkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.